Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan yang senantiasa melimpahkan anugerah dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur kepada Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Hosea pasal ke-5, ayatnya yang ke-15, dilanjutkan Hosea pasal 6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 5, ayat yang ke-15, dilanjutkan Hosea pasal 6, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengakui kesalahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengakui kesalahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak ibu saudara-saudara, untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kesalahan kita kepada sesama manusia, memiliki yang namanya kerendahan hati. Mau mengakui kalau kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kalau kita tetap mengeraskan hati dan merasa hidup kita lebih benar, maka kita adalah orang yang tidak mau maju. Orang yang belajar dari kesalahan akan lebih maju hidupnya daripada orang yang mempertahankan kesalahan dan menganggap dirinya selalu benar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada sesama, perlu ada kerendahan hati dan pengakuan dari diri kita kalau kita salah. Jangan merasa benar, jangan menjadi orang yang sombong, karena itu menjadi titik awal kehancuran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang kita baca dan akan kita renungkan, bagaimana umat Allah, bangsa Israel datang kepada Tuhan karena mereka melakukan kesalahan.
Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka berkhianat kepada Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Mereka menindas orang-orang kecil. Mereka hidup dalam perzinahan. Sehingga Allah katakan pada ayat 15, aku akan pergi ke tempatku, meninggalkan mereka. Maka mereka akan mencari aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan juga bisa meninggalkan kita. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. Tetapi kalau kita baca ayat pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ke-6, kalau kita melihat seolah-olah umat Israel datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mengatakan itu, mereka hanya fokus kepada kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan pasti mengasihi kita. Tetapi Tuhan tegas katakan Bapak Ibu saudara-saudara pada ayat yang ke-6. Aku lebih suka kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi jangan karena kita berpikir kita ibadah, Tuhan hapuskan dosa kita. Kalau kita tidak memiliki kasih setia kepada Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka semua ibadah kita, maka persembahan korban-korban kita, semua menjadi kesia-siaan. Karena Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan kita kepada Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan setia, kalau kita mengenal Tuhan yang begitu punya kuasa, yang begitu mengasihi kita, maka Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan kesalahan, pengakuan dosa yang kita perbuat kepada Tuhan, itu tidaklah cukup kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan berubah, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang telah menyakiti Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat kasih setia Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan baik. Karena itulah yang lebih disukai oleh Tuhan daripada ibadah-ibadah dan korban-korban, bahkan persembahan-persembahan yang kita beri. Jadi jangan pernah berpikir kita melakukan kesalahan, kita datang memberikan ucapan syukur, kesalahan itu bisa dihapuskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak segera bertobat, kalau kita tidak segera meninggalkan perbuatan jahat itu, maka semuanya itu, ibadah kita, persembahan syukuran kita itu semua akan menjadi kesia-siaan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan mengakui kesalahan, itu adalah langkah awal untuk kita mau berubah. Tetapi itu tidak cukup kalau kita tidaklah mengenal Tuhan dengan baik, kalau kita tidak setia kepada Dia. Ketika penderitaan masalah datang, Tuhan tuntut kesetiaan kita. Tuhan inginkan kesetiaan kita. Apakah kita bisa bertahan dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam beban yang sedang kita alami, atau kita berpaling dari Tuhan? Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Akui segala kesalahan dan keberdosaan kita. Dan ingatlah, kita harus mengingat, kita harus setia kepada Tuhan.
kita harus mengenal Tuhan dengan baik, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.